3. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali lagi bergabung di Zoom online kami. Sebelum kita memulai pembelajaran kita saat malam hari ini, kita mulai dengan doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang terus kami boleh menikmati Tuhan, anugerah-Mu yang besar, kasih-Mu yang besar, kemurahan-Mu yang besar Tuhan. Hingga kami boleh ada sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur dan bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami memohon, meminta Tuhan Yesus kepadamu, pimpinan-Mu dalam ibadah Zoom kami Tuhan. Biarlah ini bukan satu rutinitas yang kami kerjakan, tapi biarlah rindu kami rindu sama-sama belajar, mendengar firman-Mu, belajar Tuhan untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat pengertian daripadamu, hingga yang kami baca, kami dengar, kami boleh mengerti, dan kami boleh hidup di dalam kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu Tuhan, kami sungguh percaya Tuhan, dari hamba-Mu membaca, Tuhan menulis, Tuhan biarlah semua urapan daripadamu, hikmat daripadamu boleh dibagikan ke kami, umat-umat-Mu yang Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang siap mendengar Tuhan, baik saat ini yang bergabung, baik nanti mendengar rekaman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami peralaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan Efesus 5 ayat 8 sampai 12. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita mensyukuri segala bentuk anugerah Tuhan, termasuk kesempatan untuk kita terus belajar. Semangat, kesempatan yang Tuhan sudah beri, mari kita manfaatkan untuk dalami lebih lagi apa yang Tuhan mau untuk kita ngerti lewat surat Paulus kepada jemaat Efesus. Kita pakai buku karya Peter O'Brien. Puji Tuhan. Kita lihat sama-sama setelah memberikan alasan yang bersifat negatif atau kita sebut saja ancaman, sembari kita lihat ayat 6, kita bisa katakan ayat 6 itu alasan negatif untuk kita tidak hidup di dalam perbuatan-perbuatan kegelapan. Itu di ayat 6 alasan yang bersifat negatif yang bisa kita katakan sebagai ancaman bahwa saat kita terus melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, kita harus ingat bahwa perbuatan tersebut mendatangkan murka Allah. Nah, di ayat ini, di ayat 8, Paulus memberikan alasan yang bersifat positif.
Kenapa kita harus meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan. Di ayat 8 ini, Paulus jelaskan mengapa kita seharusnya tidak terlibat lagi dalam perbuatan-perbuatan kegelapan adalah karena perubahan ajaib yang Yesus kerjakan dalam hidup setiap orang percaya. Dahulu kamu di dalam kegelapan, dahulu kamu kegelapan, sekarang kamu di dalam terang, kamu terang dunia. Itu perubahan ajaib yang Kristus kerjakan. Untuk menjelaskan kontrasnya perubahan yang terjadi, Paulus di ayat-ayat ini, di paragraf ini menggunakan simbol gelap dan terang. Perubahan yang terjadi di dalam hidup, di dalam batin orang percaya yang dikerjakan oleh Kristus itu adalah perubahan dari gelap pekat kepada terang yang ajaib. Perubahan yang Yesus kerjakan itu bukan dari dark gray, abu-abu gelap, ke light gray, abu-abu terang. Bukan seperti itu, tetapi dari gelap kepada terang. Paulus gunakan untuk setiap pembacanya, termasuk kita gereja di zaman ini, bisa ngerti banget betapa besarnya perbedaan yang terjadi saat Kristus mengubahkan hidup kita. Dan itu menjadi alasan untuk kita enggak terus melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Di ayat ini juga Paulus bicara tentang perubahan penguasa. Dulu kita dikuasai oleh kerajaan kegelapan, sekarang kita dikuasai oleh kerajaan terang. Selanjutnya kita lihat, di dalam konteks Efesus, kegelapan itu mewakili ignorance atau ketidaktahuan, kurangnya pengetahuan. Tentu bisa kita hubungkan dengan error atau kesalahan karena kurang tahu. Kita teringat kepada perkataan Paulus, bangsaku, bangsa Israel itu begitu giat jalankan keagamaan mereka, tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi tentu kita nggak hanya bicara tentang rajin belajar, tetapi bagaimana kerajinan kita itu di bawah terang, sehingga kesukaan kita, keingintahuan kita dalam mempelajari sesuatu, kerajinan kita dalam belajar itu menghasilkan pengetahuan. Saat kita lebih banyak tahu, maka error kita semakin minim. Itulah hasil terang. Kita pun hidup di dalam kebenaran.
Inilah kondisi setiap orang yang jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Itu memberi kiranya keyakinan kepada kita bahwa terang hanya bersumber dari Allah. Menyadarkan kita takut akan Allah adalah sumber dari segala pengetahuan. Respek, hormat kepada Allah, gentar kepada Allah itu sumber daripada segala pengetahuan. Karena hanya di bawah teranglah kita memperoleh pengetahuan. Di dalam terang ada kebenaran, pengetahuan, dan kekudusan. Dan semua ini tentu sekali lagi nggak bisa dipisahkan dari Allah. Kebenaran, kekudusan itu bisa kita alami, nikmati, karena kita dekat dengan sumber terang itu, yaitu Allah sendiri. Perubahan yang Kristus kerjakan itu terjadi di pusat kehidupan orang percaya. Sedemikian sehingga perubahan yang Kristus kerjakan itu memberi kita identitas baru. Kita bukan orang-orang yang bisa kita gambarkan di benak kita. Kita bukan orang-orang yang taat melakukan kebenaran karena kita takut kepada Sang Raja. Karena kita hidup di bawah kerajaan terang, kita takut, maka kita lakukan kebenaran. Di sisi yang satu, di ayat 6, kita sudah lihat tadi, memang kita perlu takut akan murka Allah. Tetapi kiranya itu tidak menjadi alasan utama dalam kita berbuat baik. Karena dijelaskan bahwa perubahan yang Kristus kerjakan itu di kedalaman sanubari kita, di pusat hidup kita. Sehingga kita sungguh-sungguh dikatakan oleh ayat ini menjadi anak-anak terang. Kita menerima identitas baru, anak-anak terang. Sedemikian sehingga kita bisa lakukan perbuatan baik kita tidak dimotivasi oleh ketakutan kita akan murka Allah, tetapi oleh dorongan dari sanubari terdalam kita. Karena disitulah terjadi perubahan. Itu dijelaskan oleh ayat berikutnya, ayat 9. Terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Perubahan di dalam hidup ini yang Yesus kerjakan di sanubari terdalam kita itu berbuahkan, menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sehingga kita bisa ngerti lebih lagi, tentu dalam usaha kita, perjuangan kita, mematangkan, memikirkan dengan matang alasan kita berbuat baik. Kita itu perlu perjuangkan. Kita nggak bisa sekadar berbuat baik, sembarang berbuat baik. Kita perlu pastikan motivasi kita. Motivasi kita
Yang utama bukanlah karena kita takut akan murka Allah. Di satu sisi memang kita perlu takut akan murka Allah. Tapi jangan itu menjadi motivasi utama. Perlu kita pastikan bahwa kita lakukan perbuatan baik, kita menyatakan kebaikan, keadilan, dan kebenaran itu karena perubahan inner kita, batin kita yang Kristus kerjakan. Ada gambaran yang digunakan oleh Alexander McLaren. Kita bisa pakai gambar ini. Cahaya putih atau cahaya matahari itu gambaran dari cahaya atau sinar yang bersumber dari Allah, yang berasal dari Allah. Nah, kaca prisma itu gambaran hidup kita. Saat cahaya Allah melewati hidup kita itu menghasilkan kebenaran, kebaikan, kebenaran, keadilan. Kebaikan, keadilan, kebenaran seperti yang LAI tafsirkan bagi kita. Sekali lagi, Alexander McLaren untuk memperjelas poin ini menggunakan ilustrasi berikut. Cahaya masuk ke dalam hidup kita, cahaya Allah masuk melalui hidup kita, keluar menjadi kebaikan, keadilan, kebenaran. Itu memberi lagi kepada kita kepastian bahwa perbuatan baik kita, hal-hal yang baik yang berasal, yang keluar dari hidup kita, itu bukan dari kita sendiri, tapi hasil karya Allah, hasil pantulan dari sinar Allah, dari terang Allah. Kita juga kembali menggunakan penafsiran dari Alexander McLaren dalam lebih lagi mengerti penggunaan simbol atau gambaran buah yang Paulus pakai di ayat ini. Berikut beberapa paragraf yang bisa saya tafsirkan. Saya terjemahkan dari tafsiran Alexander McLaren. Kesadaran diri, mengerti dan yakin bahwa hidup kita sekarang berada di dalam terang, itu membangkitkan kecenderungan natural atau alamiah untuk membuahkan berbagai bentuk kebajikan di hidup ini. Inilah yang dapat kita pahami dalam ilustrasi yang Paulus gunakan. Buah itu sendiri mewakili konsep pertumbuhan, growth, yang bersifat alami, senyap, spontan, dan tanpa hambatan. Berarti kita bisa lihat saat kita, khususnya di tanah-tanah yang subur, di pinggiran kota, di desa-desa, kita tanam, bahkan ada beberapa pohon seperti pohon pisang itu sangat mudah bertumbuh untuk kemudian berbuah. Itu gambaran yang Paulus gunakan untuk menjelaskan. Anak-anak terang itu berbuah kebaikan, keadilan, kebenaran. Seharusnya dengan mudah. Meski ada proses, meski perlu waktu, tetapi itu sesuatu yang alami, nggak dibuat-buat.
Konsep ini juga mengingatkan kita bahwa proses menjadi pribadi yang lebih baik nggak mungkin dipisahkan dari perubahan batin oleh Roh Kudus. Tanpa kita serius, rajin dalam koreksi diri, refleksi diri, selidiki hati, maka saat kita mungkin orang lihat kita itu menjadi pribadi yang lebih baik, tetapi saat tidak diimbangi dengan keseriusan dan rajinnya kita koreksi hati, kita harus hati-hati, jangan-jangan perbuatan baik kita itu nggak lebih dari perubahan superficial di permukaan hasil usaha kita. Mungkin karena kita memang terlahir dengan sifat-sifat bawaan yang baik. Mungkin karena orang tua kita berhasil didik kita dalam etika, dalam moralitas yang baik. Sehingga memang ada titik di mana orang melihat kita tuh baik. Tapi lewat pembelajaran kita malam hari ini, kiranya kita diingatkan bahwa kita ini hanyalah cermin yang memantulkan cahaya Allah. Kita hanya pohon yang berbuah di tanah suburnya kasih Allah, anugerah Allah. Tanah subur anugerah Allah, kita bagai pohon tertanam di situ dan kita berbuah. Kita harus yakinkan diri kita dengan serius dan rajin koreksi, selidiki hati bahwa perubahan hidup kita itu hasil pekerjaan Kristus. Hasil pekerjaan Roh Kudus, bukan hasil usaha manusia. Karena mungkin kita belajar pemahaman self development, bagaimana kita mengembangkan diri kita sehingga kita memiliki etos kerja yang baik. Dulu kita malas, dulu kita sembarangan dalam bekerja, tidak teratur, tidak step by step, langkah demi langkah. Setelah kita belajar dari seorang ahli self-development, pengembangan diri, kita jadi bisa nih menjadi pribadi yang menampilkan diri lebih baik. Itu superficial, itu di permukaan, itu palsu. Di sisi lain, mungkin ada yang berpikiran bahwa kita nggak perlu lakukan apa-apa. Ngasih konsep berbuah. Ya udah, Tuhan kok yang bekerja, kita nggak usah ngapa-ngapain. Ya pasti berbuah kok. Kan otomatis, alamiah. Saat kita jadi orang Kristen, ya pasti berbuah. Namun dalam surat-suratnya, Paulus ingin menghilangkan ide tersebut dari pikiran para pembaca surat-suratnya. Ada dua ayat yang bisa saya ingat. Tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Seperti seorang atlet, saya menggembleng tubuh saya, melatihnya, melakukan hal-hal yang harus dilakukan, dan bukan hal-hal yang dikehendaki daging. Terlalu banyak keinginan daging kita untuk bisa punya buah. Kalau berdasarkan ayat ini, kita pun perlu
melatih, menggembleng hidup kita. Paulus seperti ingin membuang pemikiran bahwa ya udah, hidup kekristenan berarti asal rajin ke gereja, rajin berdoa di rumah, beres. Enggak, kita diingatkan lewat pembelajaran kita malam hari ini bahwa ada keseimbangan kerjaan Allah di hidup kita yang digambarkan sebagai pohon yang menghasilkan buah harus diseimbangkan dengan tanggung jawab kita mengerjakan keselamatan yang Tuhan beri. Firman Allah memang meminta kita untuk mempercayakan diri kita pada Kristus dalam kita mengalami pengudusan dan penyempurnaan. Namun demikian, kepercayaan tersebut bukanlah pengganti dari tanggung jawab kita. Percayanya kita pada kemampuan Allah menyelesaikan apa yang Ia telah mulai, itu bukan pengganti, tetapi menjadi dasar dalam perjuangan kita melawan diri sendiri, melawan kuasa kegelapan, melawan pengaruh-pengaruh dunia. Menjadi dasar bahwa kita pasti menang. Kristus di Kalvari oleh kematiannya telah mengalahkan kuasa dosa. Kita pasti menang dalam perjuangan kita. Menjadi dasar. Bukan karena salib Kristus sudah menang, kemudian kita bisa hidup seenak kita. Kita nggak bisa menggunakan ayat semacam ini untuk hidup seenaknya. Karena Allah lah yang memberikan keinginan, kemampuan untuk berbuat baik, untuk menyenangkan hati Allah. Dia yang beri keinginan, dia yang beri kemampuan, ya udah, kita nggak usah ngapa-ngapain. Ayat ini perlu diseimbangkan dengan ayat-ayat seperti 1 Korintus 9 ayat 27. Dalam kita memahami konsep berbuah, kiranya penafsiran dari komentari dari Alexander Maclaren memperlengkapi kita. Puji Tuhan. Kita masuk ke ayat 10. Setelah kalimat sisip atau parentesis di ayat 9 bahwa anak-anak terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran, maka Paulus menyatakan kerinduan hatinya tentang bagaimana seharusnya jemaat Efesus, anak-anak terang itu jalani hidup. Kita lihat di ayat 10, Paulus ingin mereka memahami apa yang berkenan kepada Tuhan. Mereka yang sebelumnya hidup dalam kegelapan sekarang berpindah kepada terang. Logis jika kemudian Paulus minta di dalam terang ini kalian belajar terus bagaimana menyenangkan hati Allah. Dengan cara belajar terus mengenali apa hal-hal yang menyenangkan hatinya, apa hal-hal yang berkenan kepadanya. Itu urutan berpikir yang bisa kita lihat di ayat 8, 9, dan 10. Kemudian kita lihat dalam surat-surat Paulus, nasihat untuk mengenali kehendak Tuhan, memahami apa yang Tuhan mau, itu merupakan
bagian penting. Bagaimana kita mengenali kehendak Tuhan itu bagian penting dari pengajaran etika Kristen yang Paulus sampaikan. Bagaimana kita menjalani hidup sehari-hari sebagai orang percaya, itu nggak bisa dipisahkan dari perjuangan kita mengenali kehendak Tuhan. Kita dipertegas oleh ayat yang nggak asing bagi kita. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, berkenan kepadanya, sempurna. Penting bagi Paulus untuk orang-orang yang ia layani itu lebih dulu ngerti kehendak Allah baru berbuat baik. Bukan sembarang berbuat baik, tetapi harus didasari oleh pemahaman akan kehendak Allah. Tentu itu bicara tentang keeratan hubungan dengan Allah di dalam Kristus. Nggak mungkin dipisahkan antara hidup kita bersaat teduh yang berkualitas di dalam hubungan kita dengan Kristus. Itu nggak bisa dipisahkan. Itu harus menjadi alasan dasar dalam kita berbuat baik, berbuat amal di kehidupan sehari-hari kita. Dalam kita menyapa, bersenyum, dalam kita berbagi berkat, dalam segala hal. Sekali lagi, mengenali kehendak Allah itu menjadi bagian penting saat Paulus ngajari tentang etika Kristen. Kita tidak sembarang dalam berbuat baik. Kita perlu menjadikan pengenalan kita akan kehendak Allah di dalam Kristus sebagai standar ukuran dari perbuatan baik kita. Bukan standar budaya, norma-norma yang ada di masyarakat. Itu penting kita ketahui, tapi bukan itu standar utama kita. Standar utama kita berbuat baik adalah mengenali kehendak Allah. Ngetes kehendak Allah. Nguji mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Karena itu juga nggak bisa dipisahkan dari pembelajaran yang intensif terhadap doktrin, terhadap pengajaran. Terus diingatkan, kita bukan sekadar berbuat baik, tetapi percaya Allahnya versi contohnya Erastus Sabdono. Kita nggak mau seperti itu. Berbuat baik, tetapi kita percaya Allah versi saksi-saksi Yehova. Bukan seperti itu tentunya. Kiranya pembelajaran kita di malam hari ini lebih lagi membantu kita, mengingatkan kita untuk kita menjadi pelaku-pelaku kebenaran, bukan sekadar kebaikan. Nah, bagaimana kita mengetahui kehendak Allah untuk menyenangkan hatinya? Sudah pernah kita bahas kemarin di Efesus 4, 20-21, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia, menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Jadi kita untuk berbuat baik, pertama kita pelajari apa saja yang Yesus lakukan selama menjadi manusia. Kita perlu jadikan itu sebagai ukuran, standar
apa yang Yesus lakukan. Kedua, kita perlu mempelajari apa saja yang Tuhan Yesus ajarkan selama ia melayani di Yerusalem dan sekitarnya, sesuai dengan apa yang para penulis Injil catat dalam Injil-Injil mereka. Nah, setelah kita pelajari, kita jalin relasi dengan Kristus, nyatakan terus kebergantungan kita. Di dalam kebergantungan ini kita aplikasikan apa yang kita pelajari. Itulah perbuatan baik yang mempermuliakan Allah di dalam Kristus seperti yang diajarkan oleh Alkitab, seperti yang diwarisi oleh para rasul. Kiranya pembelajaran ini lebih lagi memberkati kita. Kita nggak sembarang dalam perbuatan baik. Kita perlu pastikan buah perbuatan baik itu bersumber dari perubahan batin yang terdalam, perubahan di pusat hidup kita. Kita masuk ayat-ayat terakhir, 2 ayat lagi. Puji Tuhan. Ayat 11. Setelah menjelaskan tentang buah dari terang, maka Paulus selanjutnya juga menjelaskan bahwa ciri dari anak-anak terang juga menolak perbuatan-perbuatan gelap, karena gelap dan terang nggak dapat bersatu, sama sekali nggak pantas untuk hidup di dalam terang, namun juga mengadopsi gaya hidup mereka yang masih berada di dalam kegelapan. Kontrasnya terang dan gelap juga berdasarkan ayat ini nampak dari buah. Saat terang itu produktif, berbuah yang manis, mempermuliakan Tuhan, sedap, maka kegelapan itu mandul, nggak berbuah apa-apa. Useless, unproductive, steril, nggak berbuahkan apa-apa. Kita lihat salah satu ayat pendukung dari konsep kemandulan dalam kegelapan. Kita sebagai pengikut-pengikut Kristus harus belajar untuk saling membantu seperti itu, dan selalu siap berbuat baik waktu orang lain memerlukan bantuan. Jangan sampai hidup kita tidak berguna. Kita perlu yakinkan bahwa di dalam tadi ya, serius dan rajinnya kita koreksi hati, memastikan bahwa Yesus sudah bekerja di hati kita. Di kedalaman sanubari kita, ia mengubahkan kita. Itulah yang membuat hidup kita berguna. Saat kita pun mengerjakan keselamatan kita. Puji Tuhan. Selanjutnya, oleh karena kontrasnya terang dan gelap, maka kehadiran kita seharusnya itu seperti menelanjangi perbuatan kegelapan. Ini memang PR kita bersama sebagai anak-anak terang untuk lebih lagi hadir tengah masyarakat, bukan untuk menghakimi
sebentar-sebentar nunjuk dosa orang, padahal ya memang mereka belum diselamatkan. Saya bisa melengkapi dengan ayat berikut. Saya pernah menulis kepada kalian perintah untuk tidak bergaul dengan orang yang melakukan percabulan. Maksudnya di situ bukanlah supaya kita tidak bergaul dengan semua orang duniawi yang melakukan percabulan atau dosa-dosa lain. Karena mustahil kita menjauhi semua orang kecuali kita keluar dari dunia ini. Jadi kita memang harus bergaul dengan orang-orang dunia dalam dosa mereka. Karena kita harus bergaul, berteman, ya nggak mungkin kita sebentar-sebentar berkata, kamu berbuat dosa, kamu najis. Ya nggak mungkin kita bisa berteman. Yang perlu kita jauhi sesuai konteks ini adalah mereka yang mengaku Kristen, pelayan, bahkan pemimpin dalam gereja, tetapi terus hidup sebagai penyembah berhala, bahkan coba mempengaruhi kita. Nah, kita perlu jaga jarak dengan orang-orang seperti itu. Tetapi orang-orang di luar sana yang masih hidup di dalam dosa, kita menelanjangi mereka bukan dengan nunjuk-nunjuk salah mereka, tetapi dengan kehadiran kita menghidupi kebenaran. Itu bagai terang yang menyingkapkan, menelanjangi perbuatan kegelapan mereka. Tentu kerinduannya mereka bisa sadar betapa sia-sianya perbuatan-perbuatan mereka, dan mereka bisa rindu mengenal Yesus yang kita sembah, Yesus yang mengubahkan hidup kita. Kita lihat ayat terakhir di malam hari ini. Karena hal-hal yang mereka lakukan secara gelap dan rahasia itu sangat memalukan. Bahkan hanya membicarakannya pun sudah membuat malu. Berdasarkan ayat ini, diyakini secara spesifik dosa yang Paulus tunjuk sebagai perbuatan kegelapan itu berhubungan dengan seks. Dosa-dosa yang dilakukan secara rahasia dan tersembunyi. Kiranya pembelajaran kita di malam hari ini memperlengkapi kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Selamat malam, ada Agnes. Mungkin Agnes ada yang mau ditanyakan, Nes, atau menambahkan? Boleh. Hai, malam Bung Sam dan Karini. Malam. Termasuknya terlambat, tapi tiba-tiba bagus banget bahannya tentang berbuat baik itu. Saat kita menerima kebaikan dari orang lain, pasti kan kita kayak bersyukur banget gitu sama Tuhan, karena kita tahu yang orang lain lakukan itu juga digerakkan oleh Tuhan gitu. Misalkan memberi atau apa gitu, kita menerima pemberian dari orang lain, pasti dalam hati pun kita mempermuliakan Tuhan gitu, bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan melalui orang itu gitu. Dan perasaan itulah yang seharusnya juga mendorong kita berbuat baik ke orang lain. Sehingga pada saat kita melakukan perbuatan baik ke orang lain, tujuannya adalah supaya orang yang menerima kebaikan kita pun juga memuliakan Tuhan gitu dalam hatinya. Jadi pada saat kita menerima kebaikan orang lain,
dan kita tahu bahwa itu Tuhan yang mengerjakan, kita juga jadi nggak mendewa-dewakan orang yang memberikan kebaikan kepada kita gitu. Kan kadang kita suka lebay kalau terima kebaikan dari orang lain. Kita lupa bahwa Tuhanlah yang menggerakkan orang itu untuk melakukan sesuatu bagi kita gitu. Kita malah kayak terpesona akan orang itu, akan sifatnya, bahkan menspesialkan orang itu dalam hati gitu. Padahal itu juga pekerjaan Tuhan yang Dia gerakkan. Jadi saat kita menerima kebaikan orang lain, kita juga terdorong untuk melakukan hal yang sama ke orang lain dengan dasar supaya Tuhan juga dipermuliakan gitu. Jadi orang yang menerima kebaikan kita pun tak henti-hentinya mengucap syukur karena sadar yang kita lakukan ini ya Tuhan yang menggerakkan gitu. Kalau buat aku pribadi gitu. Terus tadi Bung Sam juga bingung tentang orang-orang yang lahir baru memiliki identitas baru gitu. Aku sangat setuju karena sorry ya Karin lagi nggak enak badan. Aku juga sangat Sama, setuju gimana? lihat orang-orang yang lahir baru gitu. Aku sampai melihat identitas diri mereka benar-benar hilang gitu. Bukan mereka lagi yang nampak gitu. Jarang banget ngomongin tentang diri sendiri. Jarang banget gembor-gembor tentang hal-hal yang sudah mereka buat. Bahkan saat mereka menyumbang, mereka memberi, identitas mereka dirahasiakan, disamarkan gitu. Jadi kayak nggak butuh pengakuan dari orang lain kalau orang ini memang melakukan sesuatu gitu. Jadi dia hanya berurusan dengan Tuhan, sampai-sampai kita nggak melihat lagi identitas dirinya sendiri gitu. Yang kita lihat cuma bagaimana Tuhan bekerja gitu. Dan kita pun, dia nggak perlu ngomong banyak, nggak perlu bersaksi banyak. Kita yang ada di sampingnya pun bisa merasakan gitu, bisa nyaman, bisa tahu, oh ini benar-benar orang yang sudah lahir baru. Terus kita pun jadi tergerak, termotivasi, ingin seperti mereka juga gitu, melakukan sesuatu kayak apa ya, gerilya malam hari gitu. Orang nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu, tapi orang-orang yang menerimanya itu bisa merasakannya gitu. Pasti kita juga rindu ada di tahap itu gitu, benar-benar menjadi manusia baru dengan identitas baru, yang identitas lama kita tuh nggak nampak gitu. Terus tadi Bung Sam juga bilang harus banyak pengetahuan gitu. Aku malah ngerasa semakin banyak belajar, semakin banyak tidak tahu. Gimana ya ungkapinnya? Semakin banyak berusaha mencoba mencari tahu, menambah-nambah pengetahuan, malah merasa semakin bodoh gitu. Oh ternyata nggak tahu apa-apa gitu. Gimana ya? Gimana bilangnya ya Karin? Pokoknya intinya Iya, semakin banyak belajar, malah semakin sadar nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi emang betul banget itu keren banget. eh, betul banget belajar terus gitu, jangan sampai ngerasa udah cukup padahal sebenarnya nggak banyak yang belum diketahui gitu. Terima kasih buat Bebasnya di malam hari ini yang terus mengingatkan kita untuk berbuat baik dengan motivasi yang benar, yang selalu diingatkan waktu Bung Sam dari kaum muda zaman dulu, dari kita masih pelayanan bareng-bareng, selalu ingatkan ayo berdoa sebelum melayani, ditekankan berkali-kali berdoa sebelum melayani. Emang penting banget kalau mau memberi, mau melayani. Yang paling penting ya memang berdoa, yang menjaga hubungan dengan Tuhan. Jadi pada saat kita melakukan sesuatunya, ya emang benar-benar motivasinya itu udah dibenerin dulu sama Tuhan. Katanya kan hati manusia itu licik ya, penuh motivasi gitu. Ada aja motivasi terselubung yang nampaknya rohani, padahal sebenarnya ya mencari pujian diri sendiri. Tapi didasari dengan doa itu, motivasinya dimurnikan dulu terlebih dahulu. Jadi saat melayani, saat memberi, nggak ada motivasi apa-apa. Jadi saat tidak terima balasan yang setimpal, nggak ngeluh sama Tuhan, nggak bersungut-sungut, nggak kecewa sama manusianya gitu. Karena tahu saat melakukan sesuatunya itu udah bener nih hubungannya sama Tuhan, udah dimurniin dulu motivasinya. Jadi ya segala sesuatunya juga saat diberikan nggak mengharapkan balasan yang gimana-gimana gitu. Nah itu aja, makasih banyak ya Karin dan Bung Sam untuk malam hari ini. Makasih Agnes, biar kita sama-sama diberkati melalui pembelajaran kita malam hari ini, biar kita terus tambah hari tambah belajar. Bener kata Agnes, tambah kita ingin apa ya, ingin belajar, ingin pengen tahu, tambah ngerti gitu. Ternyata selama ini nggak tahu apa-apa ya aku ya gitu loh. Puji Tuhan, tapi itu pastinya
Tuhan akan berikan kita kekuatan, hikmat, pengertian untuk kita kalau kita mau belajar membuka diri untuk lebih dekat lagi sama Tuhan. Terima kasih Agnes, biar kita semua sehat ya. Bung Semi juga lagi flu, kalau kali ini udah sembuh, Agnes juga biar sehat. Nanti Agnes yang tutup dalam doa ya pembelajaran kita malam ini. Oke, Kari, ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan yang selalu baru bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, tak henti-hentinya ya Tuhan, Kau melimpahi kami dengan segala kebaikan-Mu ya Bapa, sehingga terus kami diingatkan ya Bapa, kami ini bukan siapa-siapa ya Tuhan, kami hanyalah pantulan dari kebaikan-Mu ya Bapa, sehingga jangan biarkan di antara kami ya Tuhan, ada yang memegahkan diri ya Tuhan, ada yang menyombongkan diri ya Bapa. Ingatkan kami terus ya Tuhan Yesus, murnikan terus hati dan motivasi kami ya Bapa. Saat kami melakukan kebaikan-Mu ya Tuhan, saat kami menjadi saluran berkat untuk orang lain ya Bapa, saat kami melakukan segala sesuatunya ya Bapa, itu bukan kami ya Tuhan, tapi Roh-Mu yang ada di dalam kami yang mengerjakannya ya Bapa. Sehingga tidak ada lagi kesombongan dalam hidup kami ya Tuhan. Kami memberi dengan cara yang benar, kami melakukan kebaikan dengan motivasi yang benar ya Bapa. Karena kami sudah menerima dari Engkau ya Bapa, dan kami ingin memberikannya juga kepada orang-orang lain ya Bapa. Sehingga orang lain yang menerima kebaikan Mu juga bersyukur ya Tuhan dan memuliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan Yesus, yang menjadi kompas yang mengingatkan kami terus ya Tuhan Yesus, eh, untuk selalu lebih dan lebih lagi ya Tuhan bergantung kepada Engkau ya Bapa, dan terus memperlengkapi diri kami ya Tuhan Yesus untuk mengenal Engkau ya Bapa, untuk terus belajar dan belajar ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk Bung Semi ya Bapa, yang terus Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami ya Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang Bung Semi kerjakan dan lakukan ya Bapa, bahkan siapapun yang akan menonton YouTube ini ya Tuhan, juga mendapatkan berkat yang sama seperti kami pada malam hari ini ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bung Semi ya Tuhan, yang dalam keadaan sakit, Tuhan juga menyembuhkan ya Tuhan, memberikan kesehatan yang sempurna ya Bapa, agar dengan tubuh yang sehat, Bung Semi boleh melakukan segala aktivitasnya ya Bapa dengan baik, dan boleh membagikan lebih lagi ya Tuhan firman-Mu kepada lebih banyak orang ya Bapa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami tutup Bible study kami pada malam hari ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.